Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, Allah limpahkan rezeki, dan Allah selesaikan segala permasalahan serta urusan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Pernahkah kamu merasa hidup ini begitu melelahkan? Setiap pagi kamu bergegas mengejar waktu, mengejar pekerjaan, mengejar penghasilan, mengejar pengakuan. Lalu malam datang, tubuhmu lelah, tetapi hatimu terasa kosong. Kamu merasa sudah berusaha keras, namun dunia seakan selalu berlari lebih cepat darimu. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, sampai kapan aku harus seperti ini? Sampai kapan aku harus terus berlari? Kita sering mengira kebahagiaan akan datang ketika kita berhasil mendapatkan apa yang kita kejar. Namun kenyataannya, saat apa yang kita inginkan benar-benar datang, hati kita hanya bahagia sebentar. Setelah itu, rasa gelisah muncul lagi. Seperti seseorang yang minum air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus yang dirasakan. Sekarang bayangkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana jika kamu tidak perlu lagi berlari begitu keras? Bagaimana jika justru dunia yang berlari mengejarmu? Rezeki datang dari arah yang tidak pernah kamu sangka. Ketenangan hadir bahkan sebelum masalah selesai. Keberkahan terasa bahkan sebelum hasil besar terlihat. Rahasia itu bukan pada kerja tanpa henti, bukan pula sekadar strategi dan perencanaan. Rahasia itu ada dalam firman Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Kuncinya bukan pada seberapa banyak kamu mengejar, tetapi pada seberapa dalam takwamu. Takwa bukan hanya rasa takut. Takwa adalah kesadaran hati bahwa Allah selalu hadir dalam setiap keputusanmu, setiap ucapanmu, setiap langkahmu. Ketika kamu menumbuhkan takwa, pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Masalah yang terasa mustahil mulai menemukan jalan keluar. Namun untuk menumbuhkan takwa, kamu harus berani menoleh ke dalam diri. Selama ini mungkin kamu terlalu sibuk menyusun rencana, terlalu fokus mencari jalan dengan kekuatanmu sendiri, sampai lupa bertanya, apakah semua yang aku kejar ini membuatku lebih dekat kepada Allah, atau justru menjauhkan aku darinya? Disinilah kamu perlu jeda, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mendengar suara hati yang lama tenggelam dalam kebisingan dunia. Suara itu berkata pelan, kembalilah. Kembali kepada Allah bukan berarti berhenti bekerja, bukan berarti meninggalkan dunia. Kembali berarti meluruskan arah. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi hatimu tidak lagi bergantung pada dunia. Saat hati mulai pulang, kamu akan merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Masalah mungkin masih ada, tugas belum tentu selesai, namun hatimu berubah. Kamu lebih siap menghadapinya, karena kamu sadar semuanya ada dalam genggaman Allah. Perjalanan ini dimulai dari sesuatu yang kecil, tetapi sangat menentukan. Niat. Niat adalah akar dari seluruh amal. Jika niatmu lurus, hidupmu akan tumbuh dengan kokoh. Tetapi jika niatmu tercampur oleh kesombongan dan cinta dunia berlebihan, maka walau dari luar tampak berhasil, di dalamnya tetap rapuh. Cobalah ucapkan dalam hati, ya Allah, aku ingin Engkau ridho. Aku ingin hidupku bersih dari kesombongan. Jadikan Engkau tujuan utamaku. Kalimat sederhana itu, jika kamu ulang dengan sungguh-sungguh, akan menghidupkan hatimu. Banyak orang berbuat baik, tetapi di baliknya ada harapan dunia. Kita bekerja keras, tetapi hanya demi pujian. Kita menolong, tetapi ingin diakui. Ketakwaan tumbuh ketika kamu belajar memurnikan tujuan. Kamu berkata pada diri sendiri, aku bekerja agar nafkahku halal dan berkah. Aku menolong agar Allah ridho. Aku sabar karena aku percaya Allah melihat. Saat niat mulai jernih, beban terasa ringan. Kamu tidak lagi mudah kecewa ketika manusia tidak menghargai. Kamu juga tidak berlebihan ketika dunia memuji. Karena yang kamu cari bukan pandangan manusia, melainkan ridho Allah. Mulailah dari yang paling mendasar, solat yang khusyuk. Hadirkan hati ketika berdiri. Jadikan sujud tempat kamu meletakkan semua beban. Jika mampu, bangunlah walau sebentar di sepertiga malam. Angkat tanganmu, ceritakan semua keluh kesahmu kepada Allah. Disitulah hati menjadi lembut, disitulah pertolongan mulai mendekat. Dalam perjalanan ini, kamu tetap akan diuji. Ada doa yang belum terkabul, ada usaha yang terasa berat. Namun sabar bukan berarti diam. Sabar adalah terus melangkah sambil percaya bahwa Allah memiliki waktu terbaik.
Syukur pun bukan hanya saat nikmat besar datang. Syukur adalah ketika kamu masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa berharap. Ketika kamu sabar dan bersyukur, hatimu tetap tenang, walau dunia di sekitarmu berguncang. Dan disitulah dunia mulai tunduk. Bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah menolongmu. Saat dunia mulai datang mendekat, ujian tidak berhenti. Justru ujian bisa datang dalam bentuk kelapangan. Rezeki bertambah, nama mulai dikenal, kesempatan terbuka. Disinilah kamu harus semakin berhati-hati. Jangan sampai dunia yang awalnya menjadi hamba berubah menjadi tuan. Jangan sampai kelapangan membuatmu lengah. Ingatlah bahwa semua itu titipan, dan setiap titipan akan dimintai pertanggungjawaban. Jaga ibadahmu, jaga sujudmu, jaga doa malammu, karena ibadah adalah jangkar yang menjaga hati agar tidak hanyut. Ketika semuanya terjaga, kamu akan merasakan manisnya hidup yang diberkahi. Bukan hanya karena rezekimu banyak, tetapi karena rezekimu terasa cukup. Bukan hanya karena waktumu panjang, tetapi karena waktumu terasa berkah. Kamu bisa tersenyum tanpa beban. Kamu bisa memaafkan dengan lapang. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu sibuk memperbaiki hatimu. Dan tanpa kamu sadari, dunia semakin mengejarmu. Namun ingatlah, tujuan akhirnya bukan sekadar agar dunia datang. Tujuan akhirnya adalah agar hatimu tetap teguh sampai akhir. Karena dunia bisa datang dan pergi, tetapi yang abadi adalah bagaimana kamu kembali kepada Allah. Maka mari kita berdoa. Ya Allah, jadikan dunia datang kepada kami sebagai hamba, bukan sebagai tuan. Jadikan ia sarana untuk mendekat kepadamu, bukan sebab kami lalai darimu. Teguhkan hati kami dalam kelapangan dan kesempitan. Wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Pada akhirnya, rahasia agar dunia mengejarmu bukan terletak pada seberapa keras kamu mengejarnya, tetapi pada seberapa dalam kamu mendekat kepada Allah. Sekarang saya ingin mendengar dari kamu. Bagian mana yang paling menyentuh hatimu? Tulis di kolom komentar pelajaran yang kamu dapatkan hari ini. Mari kita saling mengingatkan dan terus melangkah di jalan yang penuh cahaya. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan, dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses!